Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jelas enggak? Kita setback sedikit, tatwiyah atau kesimpulan atau garis-garis besar kajian sebelumnya, bahwa yang bakal merusak kita ini, walaupun kita ahli ibadah, ibadah kitanya jadi rusak. Ada dua, yaitu anggota tubuh dan hati. Anggota tubuh yang bakal merusak ada 7, yaitu mata, lisan, telinga, mulut. Itu ada berapa itu? Mata, telinga, lisan, ada di kepala. Yang di badan, perut, bawah perut, kaki, dan tangan. Nah, itu mesti jadi pengetahuan. Sedangkan hati, yang menjadi penyakit hati, itulah yang bakal merusak. Kita baru kaji satu hal yang disebut takabbur, dan yang kedua disebut riya, pengen dipuji oleh selain Allah. Secara luas kemarin udah kita baca kajiannya, tapi ini belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian terakhir. Farya'u muhlikun. Riya itu memang merusak. Wa khatratuhu azimun. Bahayanya sangat besar. Wal ihtirazu minhu wajibun muhimun. Berhati-hati menjaga daripada riya itu wajib dan sangat penting. Nah, inilah perlunya kita ngaji. Selama ini kita nggak tahu. Kayaknya tidak mempersoalkan soal riya. Wa asyaddu anwa'i ayyatajarrada ba'ithur riya fil ibadah. Yang paling dahsyat bentuk-bentuk daripada riya itu, yang pertama, sudah menjadi kebiasaan umum membangkitkan riya itu dalam urusan ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ingat-ingat ya, yang mahdhah itu ada syarat, ada rukun. Nah, seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, kita nih ngaji ini ibadah juga, tapi ini namanya ibadah ghair mahdhah. Nggak ada syarat, nggak ada rukun. Yang penting datang walaupun ngantuk. Nah, sambil ngantuk, sambil apa lagi? Itu. Kapan ditanya ngerti boten? Ngerti. Itu sudah dapat ibadah, pahala sudah dapat, itu surga sudah lurus jalannya. Karena itu Abaji berulang-ulang mengatakan jangan ngandelin sholat semata untuk masuk surga.
bihaitsu yasiru awwala ma yaqsuduhun nas wa yasiru harisan ala itla'ihim wa nazrihim ilaihi. Masya Allah. Sampai ya ukurannya itu yang menjadi sasaran riya itu adalah manusia, supaya dipuji oleh selain Allah, yaitu manusia sasaran. Kalau dipuji oleh binatang, tidak juga. Manusia itulah sasarannya untuk memuji kita ini. Kita untuk beriak-riak. Walam yajid bahisan alal amali ghairu dzalik. Selain itu, tidak ada yang membangkitkan untuk riya. Di mana-mana ini ada tempat, ada malaikat. Tapi kita tidak ingin dipuji oleh malaikat. Riya itu tidaklah sasarannya ke malaikat. Sasaran riya itu adalah untuk dapat nilai dari manusia. Wa duna zalika, ada yang lebih rendah lagi, ayyasuda bi amalihi taqarrub ila Allah taala. Masya Allah. Wa talbu sawabil akhirah ma'a mura'atin nas wa talabil mahmadah indahum wal manzalah. Dan yang paling buruk lagi, riya itu adalah amalannya nampak mendekatkan diri kepada Allah. Rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya. Dan nampak mencari pahala akhirat, tapi di celah-celah itu mura'atin nas, mura'atin nas, dicampur dengan pengen dapat pahala, pengen dapat pujian dari manusia. Nah, ini yang berat nih. Berat sekali ini. Masya Allah. Wa talabul mahmadah, dan mencari juga pujian indahum di sisi manusia, wal manzalah, dan kedudukan terhormat, supaya disebut kiai, supaya disebut orang soleh, supaya disebut juga orang benar. Nah, ini yang agak berat untuk kita. Dan kita sendiri kalau dikatakan bukan wong soleh marah. Kalau dikatakan bukan wong benar, oh, Masya Allah, nggak terima rasanya. Wa hadza qabihun muhbitun lis-shawab. Yang amalan seperti itulah, ada campur-campur ingin dipuji orang, itulah yang paling buruk. Qabih itu perbuatan jelek, dan yang paling melunturkan dosa, yang melunturkan pahala. Muhbitun lis-shawab. Itu Bang. Jadi sama no ini. Apa dilewat baik kajian ini nih? Caknya ndak lemak nian dengernya nih. Insyaallah. Wala yakhlu sahibuhu minal ismi wal iqab. Itu tidak akan lepas yang menyandang seperti itu dosa dan siksaan, kalau tidak ada rahmat dari Allah. Masya Allah. Fa'alal mu'mini ayyajtahida fi daf'ir riya'i an nafsihi. Oleh karena itu, setiap mukmin wajib berijtihad, bersungguh-sungguh, bermujahadah, ya, untuk menolak riya dari diri kita. Itu bagaimana?
wa alla yakuna lahu niyah wala qasda fi jami'i ta'ati wa ibadati illa taqarrub ila Allah wa ta'ala illa taqarruba ila Allah wa talaba thawabil akhirah. Tidak ada hal lain, tidak ada tujuan lain dalam segala taat kita dan ibadah kita kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala akhirat. Itu untuk kelas-kelas kita. Kalau ke kelasnya orang-orang yang lebih tinggi dari kita, nggak ada tujuan pahala, itu nggak ada. Pokoknya sami'na wa ata'na, karena engkau perintah kami dengar dan kami taat. Nak dikasih pahala, nak idah, itu urusan Allah. Nak diceburkan ke neraka pun nggak masalah kalau itu dalam keridhaan Allah. Zaman itu. Saya jauh nian kelas kita nih ya, dak ya. Aduh. Tidak akan pernah protes, dikasih kaya, alhamdulillah. Miskin, kalau itu sudah keridhaan Allah nggak masalah. Nah, ini ya, Abaji juga sama. Kalau dikasih kaya, alhamdulillah. Kalau dikasih miskin, ini loh yang jadi masalah. Masya Allah. Fabidzalika yakhlisu minar riya wa yusallimu min syarrihi wa baliyatihi insyaallah taala. Dengan cara itulah yang akan membersihkan diri daripada riya dan menyelamatkan daripada jeleknya riya itu, daripada keburukan riya. Sebab kalau riya itu hal yang maksiat pun akan dibuat oleh kita, karena yang penting dapat ujian. Hal yang merugikan diri kita pun sekarang nih, misal di satu negeri jalan nih belum bagus, tapi kita butuh pengakuan dunia dengan cara membiayai olahraga. Nah, sehingga akhirnya harus ada pilihan. Nah, yang dipilih yang mana kalau untuk riya? Bangun jalan apa bangun olahraga? Untuk riya, untuk diakui oleh dunia jalan apa riya apa olahraga? Olahraga, walaupun jalannya bonyok nggak masalah. Gitu, karena yang penting pengakuan dunia. Misal itu, makanya dunia Indonesia kalau dipuji oleh luar negeri, wah paling demokratis, ya. Nah, ternyata riya pun nggak nyampe tujuannya, nggak nyampe tuh. Sampai sekarang ini kemarin ada Piala Dunia tuh bola kaki ya. Sampai mana kita? Sampai dunia apa sampai sampai mana kita? Nah, kalau kita hitung berapa duit banyak habis. Nah, begitulah pula kalau riya ini sanggup jor-joran. Sanggup jor-joran. Apalagi di kalangan orang punya duit. Pengen dikatakan pesta pernikahan yang paling glamor itu dilaksanakan oleh misalnya Man, gitu ya. Melaksanakan yang paling glamor. Jangan didoakan amin, gak usah yang glamor. Nah,
Ini ada cerita, Jaki baru pulang dari tempat sedekahan. Nah, itu yang cocok segitu aja. Nikah, ya. Nah, ini di daerah Sukamulya. Nikah, sudah itu walimah. Selesai, pulang. Tidak ada pestanya. Kalau ada orang datang, silakan datang, disambut, jadi tamu. Nah, gitu. Nah, disediakanlah kotak. Kalau ada uang ngenjuk, alhamdulillah. Kalau enggak ngenjuk, nah, coba kita buat begitu ya. Nikah kita tanpa pesta, zaman kira-kira. Ya. Kita yang hadir ini coba sepakat. Nanti kalau anak kita nikah, cucung kita nikah tanpa pesta deh. Yang cukup walimah. Walimah itu mengeluarkan yang kata Rasulullah itu aulimu walau bisyatin. Walau bisyatin. Silahkan berwalimah walaupun dengan motong seekor kambing. Tujuannya untuk memberi jamuan, suguh tamu. Lalu kemudian ada tabu-tabu untuk mengumumkan. Ya sudahlah, pakai hadroh, ya, pakai sholawatan, doa, selesai. Zaman kira-kira. Siap ya? Nah, daripada pesta yang nggak keruan. Kalau pestanya Islami, oke lah. Tapi kalau pestanya itu nari-nari baju setengah betis, betis mulus-mulus mulu, Masya Allah. Nutup mata jarang-jarang mulu ditonton. Itu pecahnya nak ria juga tuh, nak nampilkan cantiknya anak kita, supaya dapat pujian, dapat nilaian. Apalagi lempar-lempar bunga, ditambah akidah pula. Siapa yang dapat bakal dapat jodoh. Iya, kalau yang dapat nyeman, alhamdulillah belum nikah. Kalau yang dapatnya baji, nah, karena nah gitu, itu sudah ada tidak bagusan. Ditambah lagi mere-mere itu. Kalau abaji setuju lah, kalau pestanya seperti itu nggak usah datang. Kalau datang, terpaksa ada begitu-begitu, pamit aja lah. Makasih. Dosa kok. Makanya kalau mau datang, datanglah waktu nikah. Kalau keluarga nian, famili nian yang menyelenggarakan itu omongin baik, nggak usah lah. Biasa baik lah. Ada sambutan, ada ceramah, ya. Itu boleh lah. Wa ma khafa an nafsihi riya falyukhfi a'malahu wa yaf'aluha fi sirri haitsu la yatla'u alaihi an-nasu. Kalau rasanya rasa takut bakal menimpa dirinya rasa riya, bagusnya ringankan saja amalannya. Ringan-ringankan saja amalannya tuh. Kemudian kerjakanlah dalam hal yang sir, yang rahasia. Haitsu la yatla'u alaihin nas, sekiranya tidak menjadi pandangan manusia, penilaian manusia. Illa lil mukhlisi al-kamili alladzi yarju idza azharal amal ayyaqtadiya bihin nasu bi. Kecuali orang yang ikhlas dan sempurna harapannya rahmat Allah, mengharap rahmat Allah, kalau dia menzahirkan amalan itu untuk diikut oleh manusia supaya manusianya ngikut gitu.
Jadi kalau cuma ingin dipuji baik nggak usah. Tapi kalau untuk mencontohkan supaya orang lain mengikut cara ibadah kita, cara sholat kita, silahkan. Nah ini yang berat nih, Pak. Berat juga ini. Jadi nggak usah anak ditengok kiri kanan lah. Berangkat saja ke masjid, sholat sudah. Gitu. Nah, nggak usah nak. Ini kadang tuh sujud terakhir panjang nian. Saya takut ria ini. Jangan panjang-panjang. Kalau nak panjang, sholat sunnah dewe anak di rumah tuh sujud lah. Dari jam 2 tuh bangun-bangun jam 4. Banyakin doa. Saya khawatir di belakang tuh ada wong darah tinggi. Kelamaan sujud doa tuh. Sholat fardu. Sholat sunnah. Nah di rumah sholat. Doa dalam sujud. 2 rakaat. Kemudian sujud lama-lama doa. Kalau di depan wong banyak kelamuan. Takut jatuh ria. Nah tengok nah aku baca. Nah gitu. Kalau ada doanya ya sederhananya sedang. Kenapa? Karena mikir pula di belakang tuh. Kalau ada wong lagi sakit kepala, lagi pilek, nyut. Khawatirnya kayak gitu. Nah, sudah nggak tahan ngenyutnya, ngangkat kepala masih sujud, merok lagi, sujud lagi. Jadi Ustaz, kalau sujud lama-lama terakhir itu di rumah baik, waktu sholat sendirian. Hatta lam yakhaf ala nafsihi riya. Nah, sudah tadi ya. Naam. Nah, baiklah. Wa minal a'mali ma la yatamakkanul insanu fi min fi'lihi illa zahiran ka ta'allumil ilmi wa ta'limihi wa kas-shalati fil jamaah wal haji wal jihad wa nahwi dzalika faman khafa minar riya hala fi'lahu syai'an min hadhil a'maliz zahirah. Oke lah. Kalau memang amalan-amalannya tidak bisa dibuat sunyi-sunyi, tapi memang terpaksa harus zahir, seperti belajar ilmu itu nggak bisa disembunyikan. Ta'allumil ilmi, mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi, dan mempelajari, nggak bisa itu disembunyikan. Seperti sholat berjamaah, nggak bisa itu disembunyikan, karena memang harus ada kawan berjamaah itu. Ya. Kalau berjamaah dewek baik dengan jin namanya. Haji, jihad, perang, masa perang dewean ngelawan tentara Fir'aun, mampus gitu. Wa nahwi dzalika, dan seumpamanya ya. Sama dengan nikah. Nah, nikah tuh nggak bisa sendirian, harus ada saksi. Nah, ini nikah bersembunyi, gimana? Harus ada saksi. Bahkan wadribu, kata Rasulullah, pukul-pukul supaya kumpul orang, kemudian mengenalkannya bahwa si anu ini sudah nikah. Ini. Jangan nggak kedengaran nikahnya, tahu. Masya Allah. Falaisa yanbaghi lahu ayyatrukahu. Ini ya. Bal alaihi ayyaf'alahu. Itu tidak layak untuk ditinggalin, malah harus dibuat nih, kayak kita ngaji nih. Ini kalau perlu. Pak Yul, kita ngumpul lagi, camano ngajak tetangga supaya melok ngaji. Ngajak wong lain supaya melok ngaji. Jangan nyalahin wong baik. Payah wong tuh diajak ngaji dagala, padahal kita udah ngajak. Diajak, kalau diajak dagala tuh lah, jangan marah pula. Kita doakan, hari ini belum dapat hidayah, besok dia dapat hidayah. Besok belum dapat hidayah, pas saat kepepet dia baru dia dapat hidayah. Kepepet itu sumber hidayah. Wah, tumburan, sadar, ya Allah, saya ini enggak sholat, saya ini enggak ngaji. Akhirnya seperti ini. Nah,
lalu kembali kepada Allah, itu namanya hidayah. Jadi terus baik. Orang yang kita ajak tapi belum galak, padahal dia muslim, alhamdulillah dia sudah jadi muslim. Belum galak, mungkin jangan nyalahin orang, mungkin cara kita ngajak yang belum tertarik, atau diajaknya dengan ngaji kita yang belum dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Kapan ngaji pagi tadi ya? Di mana? Ini kan Anda ya. Kata Imam Ghazali, sebelum zuhur dia balik. Itu kan? Itu yang ngaji kemarin. Sebelum zuhur dia balik. Nah, yang wajib apa ini? Yang wajib dipelajari apa? Sholat dulu, apa itu syahadat dulu yang diwajibkan belajar. Sholat belum, karena belum masuk waktu. Puasa belum wajib, belajar itu. Haji belum wajib. Nanti kalau sudah punya duit, kesempatan untuk berangkat haji, belajarlah haji. Kata Imam Syafi'i, 1 tahun sebelum berangkat haji, sudah wajib belajar ilmu haji. Tapi dari muda belum wajib. Dan belajar syahadat pun tidak harus dengan maknanya. Yang penting ucapannya dan pemahamannya. Gitu. Nah, kita sudah ada kalimat ya, kalimat umum. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya bahasa apa saja asalkan maknanya nyambung kepada kesaksian tadi udah sah. Gitu. Walaupun putus-putus, karena memang dia bahasanya nggak bisa nyambung, lambat loadingnya, harus dianggap sah saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Udah selesai. Bacaannya agak panjang pendeknya nggak tepat, kalau memang bisanya begitu, sudah dianggap sama dengan wong nikah. Wong nikah itu kalau nggak bisa lancar dituntun. Nah, tapi kalau Mang Lukman nggak dituntun lagi itu. Nah, ngebutnya. Aku terima nikahnya dengan mas kawin Bukit Sulap selesai. Jangan disulit-sulit. Kalau nggak menghafal tulis. Nah, ada yang pelo-pelo dikit, ya terima saja. Aku terima nikahnya. Terima, memang itulah. Jangankan ada kedengaran suaranya, enggak kedengaran suaranya karena bisu. Kau terima? Nah, udah selesai. Namanya wong bisu. Nah, dipaksa kencaman. Atau bahasa Cina mungkin. Engkau terima? Ya udah selesai lah tuh. Kalau itu ya artinya nerima, apa tuh hayyan? Nerima apa bukan? Nah ya. Masya Allah. Wa yajtahidu fi daf'ir riya'i an nafsihi wa yasta'inu billah. Kamu harus berusaha keras betul untuk menolak riya dalam diri kamu dan kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Sama no kira-kira. Baru 2 penyakit nih. Penyakit kiber dan penyakit riya. Ini beratnya. Nah, saya kira inilah kajian kita. Mengamalkan untuk menghilangkan 2 ini baik nih. Berat nih ya. Tapi selama ini karena kita tidak ngaji, kayaknya tidak dianggap masalah ini. Tapi berkat ngaji kita tahu bahwa ini adalah muhlik
yang merusak kita. Nauzubillah min dzalik. Saya kira itulah kajian kita untuk malam ini karena sudah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika waj'alna min ibadikas salihin wa waffiqna li ta'atika wattiba'i rasulik wal birri biwalidina wa husni talaqqi min masyayikhina waj'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Allahumma ya Allah, nas'aluka khairay dunya wal akhirah wa ba'id anna fitnatahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Gimana lagunya ini? Ya laginya coba. Allahumma barik lana Rajab wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.